ingin memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Saya Muhammad Nur Farid Fahri. Saya Jennifer Kela Sinta. Saya Intan Permatasari. Saya Novi Aprilia. Saya Imelia Sari. Saya Nesa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zalfa Fitriah. Pada gambar ini ditampilkan distribusi frekuensi mengenai hasil produksi padi kering per hektar di 100 desa wilayah Kalimantan Barat tahun 2006. Data tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Misalnya, 20-34 kuintal padi dapat diproduksi sebanyak 8 desa, 35-49 kuintal padi dapat diproduksi 24 desa, hingga 125-139 kuintal dapat dihasilkan sebanyak 1 desa saja. Dan interval dari hasil produksinya 15. Apa yang dimaksud dengan interval? Interval dapat kita lihat jarak antara tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Contohnya dari 20 ke 35, 35 ke 50, 50 ke 65, dan seterusnya. Interval jaraknya harus sama semua. Kemudian jumlah desanya ada 100 seperti pada data. Dari tabel bisa kita lihat bahwa produksi terbanyak berada pada 35-49 kuintal, yaitu sebanyak 24 desa. Sedangkan produksi paling sedikitnya yaitu ada pada 125-139 kuintal yang hanya 1 desa saja. Selanjutnya, data ini disajikan dalam bentuk histogram. Histogram memudahkan kita untuk melihat penyebaran data secara visual. Pada histogram, sumbu X itu menunjukkan produksi padi dalam kuintal, sementara sumbu Y menunjukkan jumlah desa. Dari histogram, terlihat bahwa sebagian besar desa memiliki hasil produksi di rentang menengah, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Salah satu langkah membuat histogram frekuensinya yaitu dengan melihat angka yang tertinggi dan terendah pada data tersebut. Data tertingginya adalah 24 dan terendahnya yaitu 1. Setelah itu 19,5, 34,5, dan 49,5 itu adalah tepi kelas sebelum dari kelas yang pertama. Misalnya 34,5 itu angka sebelum 35 dan setelah 34. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa antara 35 sampai 49 itu jumlah desa yang menghasilkan produksi padi kering yang terbanyak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyajian grafik frekuensi. Penyajian grafik frekuensi adalah cara menampilkan data dalam bentuk gambar atau grafik agar distribusi atau penyebaran data lebih mudah dipahami. Secara sederhana, grafik frekuensi dapat dipahami untuk menunjukkan beberapa banyak data atau frekuensi dalam setiap kelompok atau kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 bentuk grafik frekuensi. Yang pertama, histogram. Grafik batang yang menunjukkan distribusi data numerik dalam interval atau kelas. Yang kedua, poligon frekuensi. Grafik garis yang menghubungkan titik tengah tiap kelas pada histogram. Yang ketiga, ogive atau kurva frekuensi kumulatif. Grafik garis yang menunjukkan frekuensi kumulatif, jumlah data yang terus bertambah. Histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menggambar distribusi frekuensi dari sekumpulan data kontinu atau berkelompok. Meskipun terlihat mirip dengan diagram batang biasa, histogram memiliki aturan khusus karena data yang disajikan bersifat kebersinambungan. Terus yang kedua ada poligon frekuensi. Ini dimaksud dengan grafik garis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi data kelompok. Grafik ini dibuat dengan menggunakan titik-titik tengah dari bagian atas setiap batang pada histogram dengan garis lurus. Dan jika poligon frekuensi terdiri dari garis-garis lurus yang patah-patah, kurva frekuensi digambarkan dengan garis lengkungan yang mulus untuk menunjukkan kecenderungan umum dari distribusi data. Ada langkah-langkah, berikut langkah-langkah membuat
program secara singkat dan jelas. 1. Kumpulkan data. 2. Tentukan nilai minimum dan maksimum. 3. Tentukan banyak kelas interval. 4. Hitung panjang kelas. 5. Buat tabel distribusi frekuensi. 6. Gambar sumbu. 7. Gambar batang hidrogram. Berikutnya dilanjutkan oleh Nopi. Pula langkah-langkah membuat poligon frekuensi. 1. Buat tabel distribusi frekuensi. 2. Tentukan titik tengah tiap kelas. 3. Gambar sumbu koordinat. 4. Plot titik. 5. Hubungkan titik-titik. 6. Tambahkan titik awal dan akhir atau opsional. Langkah membuat kurva frekuensi. 1. Siapkan tabel. Pastikan data sudah dalam bentuk frekuensi. 2. Cari titik tengah. Hitung titik tengah untuk setiap kelas interval. Rumus batas bawah plus batas atas. 3. Buat sumbu. Sumbu X masukkan nilai titik tengah. Sumbu Y masukkan nilai frekuensi. 4. Plot dan hubungkan. Tandai titik pertemuan X, Y. Lalu hubungkan dengan garis. 5. Tutup kurva. Tarik garis ke sumbu X pada kelas sebelum dan sesudah data agar grafik tertutup sempurna.